Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Adik-adik, kita lanjut kembali pelajaran tahsin kita, pelajaran tajwid. Sekarang memasuki bab 14 ya, hukum nun sukun dan tanwin, dan hukum mim dan nun bertasdid. Ini rumusannya bisa dilihat di screenshot, nanti bisa dilihat diulang-ulang ya. Ini rumusannya, idhar halqi ya, idhar halqi. Ini artinya dibaca jelas. Idhar artinya dibaca jelas. Ini dia, dibaca jelas. Huruf-hurufnya ada 6. Jadi apabila ada nun atau tanwin baris 2, nun mati atau nun sukun, atau tanwin, huruf-huruf yang bertanwin bertemu dengan huruf-huruf yang 6 ini, maka bunyi bacaannya jelas ya, tidak ada diidghamkan, diikhfakan, disamar-samarkan, tidak ada ya. Jadi bunyinya tuh jelas, bunyi nun, sukun dan tanwinnya jelas di saat bertemu dengan huruf-huruf ini, huruf yang 6 ini ya. Sedangkan idgham bi gunnah itu artinya dimasukkan dengan gunnah, dengan dengung. Gunnah itu dengung, idgham itu artinya dimasukkan. Apa yang dimasukkan? Nun, sukun atau tanwin ini dimasukkan ke huruf 4 ini ya. Di saat bertemu huruf 4 ini, nun atau nun sukun atau tanwin ini dimasukkan ke 4 huruf ini, sehingga bunyinya gunnah, ditekan 2 harokat ya, dengung 2 harokat. Sedangkan idgham bila gunnah dimasukkan tanpa dengung. Jadi tanwin, nun sukun atau tanwin ini di saat bertemu dengan huruf lam dan ra ya, dimasukkan dia. Jadi masuk dia, nun atau tanwin ini seperti hilang bunyinya, begitu juga ini seperti hilang bunyinya, tetapi tidak digunakan. Kalau yang ini digunakan ya. Atau langsung contoh. Sebentar, nanti contohnya, ini saya jelaskan dulu. Sedangkan iqlab diubah. Arti iqlab diubah, huruf bunyi nun, tanwin, nun sukun atau tanwin berubah hurufnya menjadi seperti suara huruf mim ya, dengan gunnah, didengungkan juga 2 harokat. Jadi kalau ada jumpa nun sukun atau huruf-huruf yang bertanwin bertemu dengan huruf ba, maka ditekan dengan gunnah, mulutnya seakan-akan tertutup seperti bunyi huruf mim ya. Nanti contohnya. Sedangkan ikhfa hakiki ya, ikhfa hakiki. Arti ikhfa itu disamarkan ya, atau dengan gunnah, pakai gunnah juga dia, disamarkan. Bunyinya samar antara bunyi nun sukun dan tanwin dengan huruf-huruf yang tersebut di sini. Ada berapa hurufnya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 15 huruf ini. Selain huruf yang tersebut yang tergolong ke dalam idhar, idgham bi gunnah dan bila gunnah, dan iqlab. Selain huruf-huruf itu ada 15 huruf, dan ini semua dibaca ikhfa. Arti ikhfa disamarkan
antara bunyi nun, sukun atau tanwin dengan huruf-huruf yang 15 ini. Ya, jangan lupa digunakan juga. Hukum nun dan mim bertasdid. Hukumnya adalah wajib gunnah, ya, wajibul gunnah. Nah, tasdid ini ada tanda tasdid seperti ini. Ini ya, kalau ada mim yang bertasdid, nun yang bertasdid seperti ini, jangan lupa wajib gunnah. Wajib berdengung, ditekan sampai 3 harokat. Ya. Ini contoh. Nah, ini contoh-contohnya. Nanti bisa diulang-ulang dilihat ya. Seperti huruf ini kan contoh idhar halqi. Nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf a hamzah. Ya, a hamzah. Ha, ini contohnya. Ini contohnya. Jadi setiap huruf ada contoh pengucapannya. Bunyinya seperti ini. Contoh bunyinya seperti ini, adik-adik. Ini kan tanwin kullun ketemu dengan a hamzah ya. Kullun amana ya. Jadi jelas bunyinya. Kullun amana, lun a jelas. Man a jelas ya. Man a to, man a to. Salamun hiya, salamun hi. Salah panjang, ada alif tegak ya. Ini menandakan lamnya panjang. 2 harokat. Salamun hiya, alam anha, anha, ha nun sukun, mim tanwin ya, mim tanwin ketemu dengan ha, ketemu ha. Salamun hiya, alam anha, qariqanha, qanha ya, seperti itu. Jadi jelas bunyi tanwin, jelas bunyi nun sukun juga jelas. Begitu juga di saat bertemu dengan huruf ain ya. Ajran azima ya. Ajran azima, rannya jelas. Ran. Itu juga dengan huruf ha. Alimun hakim, munha. Makhmasatin ghairatin gha, jelas. Qaumun khasimun, munkha ya. Ini contoh bunyi idgham. Idgham bi gunnah. Contoh ketemu dengan huruf ya. Ayyadrib, ayya, ayya. Jadi nun sukun dimasukkan ke huruf ya. Nah, bunyinya seperti itu. Jadi hilang bunyi nun sukun, cuma dengung. Ayyad ya, ayyad. Mayya, mal, mayyaqul, mayya. Khairan yas, khairan yarah, khairan ya. Contoh lagi ketemu sama huruf nun ya. Idgham bi gunnah, ingat ada 4 hurufnya. Mana yawa, yawo minum boleh ya. Gimana cara ingatnya? Terus huruf ketemu dengan huruf nun. Ketemu dengan huruf nun. Kullan numid ya. Ditekan 2 harokat. Kullan numid, kullan nun, min nadhir, minna, min nutfah, summa minnu. Ingat, mim tasdid wajibul gunnah.
Tsumma min nutfah. Min nut, ya. Min nun sukun ketemu sama nun. Ya, tandanya juga ada tasdid. Khusus huruf mim, khusus huruf nun, dia ada tanda tasdid. Ya, kalau ada nun sukun ketemu dengan huruf nun. Ya, ngerti ya adik-adik ya? Contoh ketemu sama huruf mim. Thullatum minal awwalin. Minal awwalin. Ya, itu idgham bi gunnahnya. Mimmal mimma hilang, nun sukun atau tanwinnya hilang. Suhufan mutahharah. Suhufan ilahum min dunih. Hummi, itu idgham bi gunnahnya. Ya, ketemu sama huruf waw. Ini huruf waw. Syai'in wa qalat ala syai'in wa qalatin nasara. Syai'in wa iwajan wahum jawwa mahdan wa salaka lakum mahdan wa. Udah habis yang bi gunnahnya, sekarang yang bila gunnah, idgham bila gunnah. Jadi tanpa gunnah, tidak dengung dia, cuman dimasukkan, hilang bunyi nun sukun atau tanwinnya hilang. Ya, contoh musaddiqal lima qalli hudal limanittaqin hudal lil muttaqin. Ya, dalli min laban jelas. Begitu juga dengan huruf ra. Yusqawna min rahiqim makhtum. Mirra khafidatur rafi'ah turra. Contoh iqlab. Ya, semua ciri-ciri iqlab ada mim kecil yang ekornya ke bawah. Tidak sepenuhnya tutup mulut seperti bunyi huruf mim, ya, bunyi huruf mim, tetapi setengah. Amba'ak, ya, amba'ak. Coba lihat mulut saya. Amba'ak, tidak amba'ak, salah. Amba'ak. La yumbadan. Terus ikhfa hakiki. Ya, semua huruf ini, ya, 15 huruf semuanya disamarkan bunyinya. Contoh qismatun dhiza.
qismatun dhiza, dhiza, qismatun dhiza min sultan. Jadi sudah ancang-ancang mau ke huruf berikutnya. Ancang-ancang, jadi makhraj di mulut kita itu sudah ancang-ancang ke huruf sin. Min sultan. Begitu juga sudah ancang-ancang ke huruf shin. Ansha'akum. Huruf shin, sya, jadi sudah ancang-ancang. Ansha'akum. Ya, dan seterusnya. Dibaca samar, hampir mirip antara suara n dan ngeh, dan mendekati huruf setelahnya. Ilmu tajwid tidak mengenal suara ngeh kecuali huruf kaf dan qaf. Ya, kalau ada ketemu huruf nun, sukun dan tanwin bertemu dengan qaf dan kaf, itu seperti ini dia bunyinya, ngeh. Lebih ketekan ke huruf n dan j.